Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan digeledah polisi. Penggeledahan dilakukan setelah polisi menciduk 4 pejabat BPN Jakarta Selatan yang terlibat dalam sindikat mafia tanah milik keluarga selebritas Nirina Zubir. Hari ini, penyidik Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan di Jalan Haji Nawi, Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Polisi menyebut 4 pejabat BPN diduga terlibat dalam kasus mafia tanah di Jakarta dan Bekasi. Salah satunya termasuk kasus sertifikat tanah milik keluarga artis Nirina Zubir. Penggeledahan dilakukan setelah polisi menciduk keterlibatan pejabat BPN Jakarta Selatan dalam sindikat mafia tanah milik keluarga selebritas Nirina Zubir terbongkar. Mereka menggunakan data palsu, kemudian apabila suatu lokasi itu belum ada sertifikatnya, dibuat data palsu bekerja sama dengan oknum, akhirnya menjadi sertifikat. Dan yang paling canggih, ada illegal access. Seharusnya akun yang tidak bisa ditembus oleh mafia itu. Kepala BPN Jakarta Selatan menyatakan mendukung upaya polisi untuk memberantas mafia tanah. Dengan terungkapnya kasus ini, masyarakat diimbau mendatangi langsung kantor BPN jika ingin mengurus perubahan hak milik tanah. Sangat mendukung penuh pemberantasan mafia tanah kepada masyarakat untuk tetap yakin datang langsung mengurus sertifikatnya ke kantor pertanahan Jakarta Selatan. Sebelumnya, polisi menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus mafia tanah milik keluarga Nirina Zubir. Ketiganya ditangkap berdasarkan pengembangan dari sidang kasus yang sama. 1. Atas nama Muhammad Saf Alatas. Ini laki-laki, perannya membantu pembiayaan proses balik nama. Kedua, Saudara Ahmad Efrit Latio Ordiba. Ini laki-laki, perannya merupakan pegawai BRI yang berperan membantu pencairan kredit dengan jaminan sertifikat. Ketiga adalah Saudara Cito, laki-laki, ini perannya membuat kuasa membuat kuasa palsu. Penangkapan 3 tersangka baru ini membuat Nirina Zubir merasa lega. Pasalnya, Nirina mengaku mafia tanah ini sudah merugikan keluarganya sekitar 17 miliar rupiah. Menyejukkan hati lah gitu, karena kami sedang menghadapi sebuah persidangan, tapi diberi kabar bahwa ada pengembangan lagi gitu. Sebelumnya, sudah ada 5 tersangka dalam kasus ini yang kini sedang disidang di pengadilan. Mereka adalah asisten rumah tangga keluarga Nirina bernama Riri, suami Riri, serta 3 orang notaris PPAT Jakarta Barat. Kasus bermula ketika mendiang ibunda Nirina meminta asisten rumah tangganya untuk membayarkan pajak bumi dan bangunan 6 aset pada tahun 2015. Namun, sang asisten rumah tangga justru merampas seluruh aset dengan cara pengurusan balik nama. Dalam kasus ini, penyidik juga menjerat para tersangka dengan pasal tindak pidana pencucian uang untuk menelusuri aliran dana yang ditransaksikan pelaku dari hasil penggelapan aset milik keluarga Nirina. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Saudara, bagaimana kelanjutan pengungkapan kasus mafia tanah milik keluarga selebritas Nirina Zubir yang melibatkan sejumlah pejabat BPN? Kami akan berbincang dengan Kepala Subdirektorat Harta dan Benda Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Petrus Silalahi. Selamat malam Pak Petrus. Selamat malam Mbak. Pak Petrus, hari ini polisi menggeledah kantor BPN Jakarta Selatan. Hasilnya apa aja Pak Petrus? Ya betul, kami telah melakukan penggeledahan terhadap kantor BPN Jakarta Selatan. Ada sampai sekarang tim kami juga masih berada di kantor tersebut. Setidak-tidaknya temuan hingga sore ini, ada temuan hingga saat ini 49 sertifikat yang merupakan program PTSL yang belum diserahkan kepada masyarakat. Yang mana pada SM tersebut sudah tercatat data yuridis dan data fisik. Seharusnya ini sudah diberikan pada masyarakat. Karena tertulis, karena sertifikat tersebut adalah program PTSL tahun 2019, artinya sudah 3 tahun tidak diberikan. Dan kami meyakini ini masih ada kaitannya dengan perkara yang akan ditangani. Berdasarkan fakta penyidikan yang telah kami temukan, terdapat kesengajaan oleh oknum BPN tidak segera memberikan sertifikat tersebut kepada masyarakat. Dan sekurang-kurangnya ada 3 SHM yang telah terjadi penghapusan data
yuridis dan data fisik yang telah dilakukan oleh oknum BPN secara ilegal. Oke, Pak Petrus, artinya 49 sertifikat yang belum diserahkan kepada pemiliknya ini juga akan atau diduga kuat ada sangkut pautnya dengan kasus mafia tanah? Ya, ini kami dugaan kami, memang ini ada kaitannya dengan yang dilakukan oleh oknum BPN yang telah kami tahan. Modusnya seperti apa, Pak Petrus? Mereka bisa dikatakan mereka menunda pemberian sertifikat kemudian untuk dipalsukan sertifikatnya atau seperti apa? Ya, jadi dari fakta penyidikan yang telah kami dapatkan, telah kami temukan, ada kesengajaan dari oknum BPN tersebut dengan tidak segera memberikan. Kesengajaannya bagaimana? Terjadi penghapusan data yuridis dan data fisik yang dilakukan secara manual. Ini yang fakta penyidikan kami. Oke. Secara manual itu dilakukan dengan menggunakan byclean, dengan kata embat yang tidak sesuai dengan mekanisme ataupun SOP yang berlaku. Seharusnya jika terdapat perubahan pada data tersebut, seharusnya dicoret, bukan dilakukan penghapusan seperti itu. Kemudian digantikan dengan nama serta peta bidang yang baru tanpa disertai dengan warkah yang benar. Artinya kami menduga bahwasanya sesuai dengan fakta yang kami temukan dari hasil penyidikan kami, ada peran serta donatur atau pendana yang kemudian oknum BPN ini bekerja sama dengan pendana tersebut, kemudian menggunakan sertifikat atau blanko sertifikat yang merupakan program PTSL yang telah terdapat data yuridis data fisiknya sesuai dengan pemohon pada PTSL, kemudian digantikan dengan nama pendana tersebut. Baik, artinya akan ada banyak yang terungkap korban lain selain Nirina Zubir yang nanti juga akan muncul ke permukaan setelah ini, begitu kira-kira ya Pak Petrus? Ya, terdapat banyak sekali laporan. Dari 49 surat yang belum diserahkan itu artinya ada berapa nama Pak Petrus? Ya, ada 49 nama. Ada 49 yang berbeda-beda? Yang berbeda-beda setiap sertifikatnya. Oke, Pak Petrus, ini ada 3 pejabat BPN baru yang jadi tersangka dan ditetapkan dalam kasus ini mafia tanah. Ini semuanya tersangkut dengan kasus keluarganya selebritas Nirina Zubir atau gimana, Pak? Sebenarnya dapat kami terangkan ya, untuk kasus Nirina Zubir berbeda dengan yang melibatkan oknum BPN ini. Oh, beda, oke. Ya, bukan. Untuk kasus yang dialami oleh Bu Nirina, itu yang terjadi adalah modus pemalsuan pada proses peralihan haknya. Baik. Yang dilakukan oleh oknum notaris yang telah kami tetapkan sebagai tersangka dan yang telah kami tahan dalam beberapa waktu yang lalu dan saat ini sedang dalam proses persidangan. Jadi penahanan yang kami lakukan merupakan perkembangan kelanjutan dari perkaranya Bu Nirina Zubir. Peran-perannya itu adalah merupakan figur fiktif dan pendana untuk perkaranya Bu Nirina. Sedangkan yang melibatkan oknum BPN ini, modusnya adalah pemalsuan pada proses penerbitan hak. Jadi berbeda antara modus. Baik, yang satu kalau kasusnya Nirina Zubir itu dalam proses pengalihan hak di notaris, kalau yang ini langsung dari awalnya begitu ya, dari proses munculnya sertifikat itu ya? Betul. Jadi proses penerbitan hak itu terdapat peran yang aktif dari pihak BPN dengan menyalahgunakan program PTSL yang merupakan percepatan pensertifikatan bagi masyarakat. Hanya 4 orang ini yang terlibat atau memang memungkinkan akan banyak orang lagi, ini merupakan sindikat atau seperti apa, Pak? Nah, ini bukan 3 ya, tapi ada 10 sebenarnya oknum BPN ini. Oknum BPN itu pegawai BPN. Jadi pegawai BPN yang telah kami tahan itu terdiri atas 6 PTT dan 4 ASN atau PNS pada BPN. Begitu. Oke, ini mereka ada di level apa, Pak? Ya, yang paling tinggi itu adalah level pada Ketua Adjudikasi Sertifikasi, Ketua Adjudikasi PTSL, pendaftaran tanah sertifikat, ya sistematis lengkap. Kalau dari hasil penyelidikan, artinya modus ini sudah dilakukan berapa lama? Ini sesuai dengan fakta yang ada pada kami. Ini dimulai sejak lama. Namun baru ketahuannya itu baru-baru ini korban merasa, loh, kenapa tanah saya dikuasai oleh pihak lain? Nah, hal-hal seperti itu kemudian kami menangani laporannya dan akhirnya menetapkan beberapa
pihak. Nah, ini yang kami sebut dengan sindikat mafia tanah. Oke. Kalau kita lihat dari level jabatannya kan nampaknya sudah cukup ada bisa dikatakan ada di level atas. Artinya ini kejahatannya terstruktur, artinya akan lebih dari 10 orang kalau kita melihat banyaknya kasus yang kemudian terlibat di sini orangnya. Ya, ini dinamakan dengan mafia tanah. Mafia tanah itu indikatornya salah satunya adalah melibatkan oknum pejabat yang berwenang yang melakukan penyimpangan. Pejabat-pejabat yang berwenang itu siapa-siapa aja, mulai dari pelayan haknya, misalkan notaris PPAT. Kemudian proses penerbitan haknya itu dimulai dengan penerbitan PM1. Istilah PM1 yang dikenal di masyarakat. Dari tingkat kelurahan dan desa, di situ terlibatan dengan menggunakan dokumen-dokumen palsu, kemudian didaftarkan pada BPN. BPN ini pun dengan ada permainan dengan si pelaku, terus kemudian oknum ini tanpa melihat warkah yang benar pun mensertifikatkan alas hak atau warkah yang tidak benar itu. Oke, ini total kerugian atau total uang yang kemudian didapat dari keempat tersangka ini? Ya, ini banyak aliran dana ya Mbak, banyak sekali aliran dana yang mengalir sesuai dengan fakta penyelidikan kami. Ini bahkan mencapai miliaran rupiah. Ini dari beberapa case ya, bukan hanya Jakarta Selatan, termasuk dengan Bekasi dan juga Jakarta Utara. Ini kami gabungkan menjadi satu, ini menjadi sempurnalah tindakan mafia tanah ini, yang dilakukan oleh beberapa oknum. Oke, Pak Petrus, ada kemungkinan nggak keterlibatan pihak lain yang kalau kita bisa katakan punya kuasa yang jauh lebih tinggi dalam kasus mafia tanah ini daripada 4 orang yang sudah ditetapkan jadi tersangka? Ya. Pemeriksaan masih kami lakukan secara intensif, Mbak ya. Kami melakukan pemeriksaan ini secara intensif dan apakah masih ada keterlibatan yang lainnya, ini masih kami dalami. Dalam pengungkapan ini kami juga tidak bekerja sendiri. Kami bekerjasama dengan Kementerian ATR BPN, khususnya Satgas Anti Mafia Tanah. Dan kami sangat serius menyelesaikan perkara ini karena telah meresahkan banyak orang. Oke, kita tunggu nanti langkah selanjutnya dan juga hasil lanjutan daripada penyelidikan ini. Terima kasih AKBP Petrus Silalahi, Kepala Subdirektorat Harta dan Benda di Treskrim Polda Metro Jaya telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.